Jadi kalau kita kelompokkan bahwa sakit jiwa itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ya, yang pertama sakit jiwa total, itu yang sudah, mohon maaf, gila, yang sudah jalan di sepanjang jalan itu, yang sudah tidak menyadari apa-apa. Ada juga orang yang sakit jiwa sebagian. Orang yang sakit jiwa total ini banyak yang akhirnya ditampung di rumah sakit jiwa, diberi obat penenang. Ada yang bisa berhasil, ada tidak. Jadi ketika jiwanya terguncang, dia dibuat tertidur gitu, ya ada yang bisa sembuh. Itu, tapi ada juga yang lama itu nggak bisa sembuh. Akhirnya dia sakit jiwa sampai meninggal. Tapi ada yang sakit jiwa juga, itu yang sifatnya sebagian. Sakit jiwa sebagian tuh seperti ini. Saya mohon maaf ya, ini pada kalau misalnya ada yang tersinggung, mohon maaf, ini yang kami sampaikan tidak lebih dari sekedar contoh. Misalnya apa? Ada seorang pimpinan atau di perusahaan atau di instansi yang dia begitu tidak rela kalau anak buahnya melakukan kesalahan, walaupun itu kecil. Yang terjadi apa? Dia maki-maki sampai orang bilangnya itu apa? Sampai habis lah, dimaki-maki sampai habis. Ada orang juga yang punya sakit jiwa itu suka mencuri. Nah, itu termasuk orang yang mengalami sakit jiwa. Ada orang yang sakit jiwa itu akhirnya apa? Dia suka memfitnah. Itu sakit jiwa juga. Ada orang yang sakit jiwa itu dia suka berbohong. Kalau nggak berbohong nggak bisa, dia harus berbohong gitu. Itu sakit jiwa. Ada yang kayak gitu. Macam-macam variasi di dalam sakit jiwa ini. Nah, orang yang sakit jiwa selanjutnya kebanyakan itu akan melahirkan juga keturunan yang sakit jiwa atau jiwanya nggak sempurna tadi. Jadi seperti turun-temurun. Padahal orang-orang dengan kondisi yang sakit jiwa ini, apabila tidak segera teratasi, dampaknya apa? Derajatnya dia di sisi Allah itu akan menjadi derajat yang paling rendah. Semakin lama semakin rendah terus. Ya, kalau di Al-Quran disebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Orang yang sakit jiwa untuk bertakwa itu tidak bisa. Contoh, yang sakit jiwanya suka memfitnah ini misalnya. Dia mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ya tidak bisa. Karena apa? Setiap hari hidupnya selalu diisi dengan fitnah. Itu yang paling parah dari sakit jiwa, yang itu lama-lama yang itu akan mempercepat kerusakan tingkat ketakwaan manusia kepada Allah. Itu apa? Sakit jiwa yang selalu berusaha mementingkan kepentingan pribadinya, tidak mempedulikan orang lain. Itu benar-benar akan dengan sangat cepat menjatuhkan derajatnya di sisi Allah. Nah, maka hati-hati. Nah, dari sekarang kita cek diri kita. Masih ada sifat-sifat seperti itu, dorongan-dorongan seperti itu. Ada sakit jiwa yang tidak disadari.
sering nerima bisikan, ya, karena dia indigo, dia sakti, ya, dia menerima bisikan-bisikan, sehingga kadang-kadang perilakunya jadi nyeleneh, wah, tiba-tiba dia mandi tengah malam, tiba-tiba dia ritual apa, karena dapat bisikan ini itu, yang bisiki bangsa jin, bangsa setan, akhirnya rusaklah hidupnya. Dia menjadi orang yang berbeda dengan orang yang umum seharusnya.